Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hakim Samudra dari kelas 10 di Kafi 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang kaidah kebahasaan pada teks negosiasi. Secara umum, teks negosiasi menggunakan ragam bahasa non-resmi dan santun. Hal ini menggambarkan aktivitas seperti tawar-menawar, perundingan, atau memecah masalah dalam berbagai bidang dan situasi. Jadi, akan ada beberapa kaidah kebahasaan pada teks negosiasi. Yang pertama, tuturan pasangan. Tuturan pasangan adalah penggunaan ungkapan atau pertanyaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi sebagai respon terhadap tuturan sebelumnya. Dalam teks negosiasi, tuturan pasangan sering digunakan untuk menanggapi atau mengonfirmasi kesepakatan atau tawaran yang diajukan oleh lawan bicara. Seperti, apakah Anda setuju dengan harga yang kami tawarkan? Atau mungkin, ya, kami setuju dengan harga tersebut, tapi kami ingin membahas lebih mengenai syarat pembayaran. Nah, jadi saling tutur pasangan, apa namanya, saling balas membalas gitu. Makanya salah satu karakteristik teks negosiasi adalah terdiri dari dua pihak atau lebih, seperti itu. Yang kedua ada penggunaan pronomina. Pronomina adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan nomina atau kata benda dalam suatu kalimat. Seperti, misalkan nih, kata ganti orang. Seperti saya, aku, kamu, kita, kami, Anda, mereka, dia, kalian, Anda. Adanya dua kali ya, sorry. Yang selanjutnya ada kata ganti sebagai penunjuk. Itu, ini, begini, begitu, di sini, di situ. Nah, dalam penerapan teks negosiasi, penggunaan pronomina membantu menghindari pengulangan kata atau frasa yang sama, sehingga membuat teks lebih ringkas dan mudah dipahami. Contohnya, kami digunakan sebagai pengganti nama perusahaan atau mungkin tim yang melakukan negosiasi seperti itu. Yang ketiga, ada kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang mengutip langsung perkataan atau pendapat seseorang dalam dialog. Dalam teks negosiasi, kalimat langsung digunakan untuk mengungkap pendapat atau permintaan ataupun tawaran secara langsung dari salah satu pihak yang terlibat dan biasanya menggunakan tanda petik. Nah, contohnya seperti yang terlihat, kami ingin menegaskan bahwa harga yang kami tawarkan sudah termasuk biaya pengiriman. Jadi, kalimat langsung itu kalimat yang memang diucapkan seperti itu. Dan, diucapkan dalam dalam si tokoh atau si pengucap seperti itu. Yang keempat ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berfungsi untuk menyatakan fakta atau pendapat. Dalam teks negosiasi, kalimat deklaratif digunakan untuk menyampaikan tawaran, pernyataan, atau kesepakatan secara langsung dan jelas. Contohnya, kami menawarkan diskon khusus untuk pemesanan dalam jumlah besar. Itu merupakan kalimat deklaratif, menyatakan fakta seperti itu. Selanjutnya, ada kalimat interrogatif. Nah, kalimat interrogatif adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau meminta informasi. Dalam teks negosiasi, kalimat interrogatif digunakan untuk meminta klarifikasi atau konfirmasi terkait dengan tawaran permintaan yang diajukan. Contohnya, apakah Anda memiliki pertimbangan khusus terkait waktu pengiriman yang kami tawarkan? Atau mungkin, berarti tidak boleh ya? Atau mungkin, maaf, tapi apakah kamu bisa memberitahu alasannya? Nah, itu merupakan contoh dari kalimat interrogatif. Jadi, kalimat interrogatif itu nanya ya, seperti itu. Selanjutnya ada kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif adalah kalimat yang digunakan untuk meyakinkan atau mempengaruhi lawan bicara agar menerima tawaran atau pendapat yang diajukan. Dalam teks negosiasi, kalimat persuasif digunakan untuk memperkuat argumen atau tawaran yang diajukan, serta untuk membangun hubungan yang baik dengan lawan bicara. Contohnya, kami yakin bahwa kerjasama ini akan memberi manfaat yang besar bagi kedua belah pihak, dan kami berharap dapat bekerja sama untuk mencapai kesuksesan bersama. Ada lagi kayak, perusahaan kami hanya menawarkan produk berkualitas dengan harga bersaing. Atau mungkin kami memberikan jaminan uang kembali jika barang ini palsu. Nah, itu merupakan kalimat persuasif. Jadi, kalimat-kalimat yang memang meyakinkan si pihak
yang mau kita tawarkan ini, seperti itu. Yang ketujuh, nah, dari semua yang ada, percuma kalau tidak ada ini, kesantunan dan kehormatan. Kesopanan dan kehormatan adalah prinsip-prinsip yang mengatur penggunaan bahasa yang sopan, menghargai, dan menghormati lawan bicara. Dan pendapatnya, sampaikan pendapat atau permintaan dengan bahasa yang sopan dan menghormati lawan bicara. Contohnya kayak seperti, kami sangat menghargai kerjasama yang telah terjadi selama ini. Namun, kami berharap dapat membahas ulang mengenai ketentuan kontrak yang ada. Seperti itu. Intinya, jika yang tadi ada, tapi yang kesantunan dan kehormatan ini tidak ada, eh, membuat eh, proses negosiasi itu tidak berjalan lancar seperti itu. Karena kesantunan dan kehormatan ini sebenarnya sangat penting untuk menjaga eh, apa ya, perasaan atau ya perasaan antara kedua belah pihak seperti itu dalam proses negosiasi. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan yang lagi ujian sekali lagi semangat ya. Semoga nilainya bagus. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.